dikasih duit banyak, itu bala, ujian, enak. Nah ini kalau dapat ujian yang enak tadi, ya, kemudian dia bisa ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nggak enak, dia bisa ridho pada Allah Taala, apapun itu, ya, maka Allah ridho kepadanya. Contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Nasihat Islam. Semoga apa yang disajikan bermanfaat bagi kehidupan kita dunia dan akhirat. Jangan lupa bersyukur alhamdulillahirabbil alamin dan membaca salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sekarang saya akan jabarkan dikit, tidak usah banyak-banyak. Dosa kita banyak atau sedikit? Banyak. Terus kalau Allah ngasih kamu sakit tapi dosamu habis, berarti Allah baik atau enggak baik? Baik. Maha baik. Dikasih kepala pusing sedikit tapi dosanya habis, baik atau enggak baik? Maha baik. Nah seharusnya kita ngucap apa? Alhamdulillah, ngeluh. Betul kan ya? Tapi jangan praktek di depan pasangan hidupmu ya. Alhamdulillah mas, aku mumet. Alhamdulillah mas, aku ngeluh. Alhamdulillah. Itu langsung pasangan hidup Anda akan pergi ke dokter atau pergi ke kiai atau ke ustadz ya, atau ke habib. Tolong saya minta doa bacaan. Kenapa? Kelihatannya pasangan hidup saya kesurupan ini. Nanti dia kayak begitu. Semua itu di hati, gak usah diucapkan dengan begitu. Kalau ada orang lain, kalau sendiri ya nggak apa-apa. Alhamdulillah dikasih pusing. Ini pertanda kafarah lidzunub, dosa aku akan dihapuskan Allah Ta'ala. Tapi ya tambah nono, berobatlah dan alhamdulillah pusing, biar pusingnya setahun, ngawur kamu. Gak boleh begitu ya, disuruh berobat. Lanjut boleh? Nah. Qala Luqman rahimahullah libnihi, ya bunayya inna dhahab yujarrab bin nar wal 'abdu salih yujarrab bil bala. Fa idza haballahu qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu suhud. Katanya Luqmanul Hakim rahimahullah. Luqmanul Hakim itu ada perbedaan pendapat ulama. Ada mengatakan hamba Allah yang soleh, ada sebagian juga mengatakan nabi. Tapi umumnya hamba Allah yang soleh, ahli hikmah. Luqmanul Hakim rahimahullah, beliau pernah wasiat kepada anaknya, berkata kepada anaknya, nasehatin anaknya. Nah ini menunjukkan kalau bapak itu kalau ngomong sama anak nasihatin yang baik-baik. Bukan bapak zaman sekarang kok sama anak curhat terus. Bapakmu nih cari duit susah nak, tahu ndak? Bapakmu dari pagi sampai sore capek cari duit, tapi mbokmu ya kayak ngono wae. Ibumu nggak perhatian sama bapakmu. Anak kok dicurhatin urusan orang tua. Ini nggak bener, nggak beres. Ya salah besar. Luqmanul Hakim berkata pada anaknya, duhai anakku, sesungguhnya emas itu kalau mau tahu asli ini emas atau bukan, maka dibakar emasnya. Saya bukan ahli emas ya, tidak ngerti ilmunya, tapi katanya itu dibakar. Entah pakai las kecil atau apa, biar kelihatan ini emas atau warnanya aja kuning, nyatanya bukan emas. Ijarab benar. Begitu pula hamba Allah yang soleh. Kalau mau tahu hamba ini soleh benar atau soleh solihan, ya ijarab bil bala, maka Allah ngetesnya itu membuktikan hamba ini soleh beneran atau tidak dengan cara memberinya al-bala, dikasih musibah, dikasih bala, dikasih ujian. Maksudnya nggak enak, ya. Atau ujian yang enak, karena bala itu ada dua. Bala itu ada dua, ada bala yang enak, ada bala yang nggak enak. Pilih yang mana? Mosok bala dipilih. Bala enak sama bala nggak enak. Termasuk bala yang enak itu katanya ya, duit yang banyak. Dikasih duit banyak, itu bala, ujian, enak. Nah ini kalau dapat ujian yang enak tadi, ya, kemudian dia bisa ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
yang nggak enak, dia bisa ridho pada Allah Ta'ala, apapun itu, ya, maka Allah ridho kepadanya. Contoh, makan tempe pakai sambal terasi, nasi putih sedikit, tempe goreng. Enak enggak? Enak atau ya? Enak. Tapi kalau jenengan terus bandingkan sama kambing guling, sebelahmu makan kambing guling, kamu tempe sama terasi. Kira-kira bagaimana? Ridho enggak sama tempenya ini? Ngak tenanan loh ya. Atau mulai 20 tahun kok sambal terasi nggak ganti-ganti. Ini namanya nggak ridho ini. Namanya nggak ridho. Padahal enak kan itu? Enak. Tapi kalau orang yang ridho, Masya Allah, tempenya ini enak, sambalnya enak, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah enak. Ini kalau dia bisa menikmati tempe sambal terasi walaupun nggak pakai nasi, atau nasi pakai garam dia bisa nikmati dengan sedikit yang begitu yang nggak enak itu dia ridho, maka Allah juga akan ridho dengan apa yang dia amalkan. Dia ngamalin sholat yang wajib-wajib saja, udah Allah ridho sama dia. Nah kenapa? Oh dikasih yang nggak enak ridho. Ya misal gitu, misalnya mohon maaf ya, ini masa COVID ini, insya Allah mudah-mudahan sebentar lagi berakhir ya, amin. Dikasih COVID ini kira-kira ridho enggak? Allah, enggak ya ridho. Makom sober saja enggak masuk. Kita ini loh ya, gersulo terus. Urip kok kayak gini. Sejak zaman Nabi Adam belum pernah ada zaman yang seperti ini. Kok saya hidup di zaman seperti ini? Gersulo terus ini. Tapi kalau kita enggak keluh kesah, dikasih COVID, ridho. Zaman COVID nih ya, ridho. Enggak ngeluhkan, saya dipecat gara-gara COVID, cari duit susah gara-gara COVID. Enggak muncul tuh kalimat begitu, ridho. Dikasih ujian ini ridho. Dia tetap ibadahnya istiqomah, cari nafkahnya istiqomah. Pokoknya semaksimal mungkin dia bisa lakukan, cari yang halal, dia cari itu. Maka Allah ridho sama dia. Aku senang sama hambaku ini. Tapi kalau kita ini kelihatannya Jumatan ya Jumatan, alhamdulillah. 5 waktu ya 5 waktu, jamaah ya jamaah, baca Al-Quran ya baca Al-Quran. Tapi dikasih sakit kaki saja, kakinya sakit, kita ngeluh terus, sikil kok keyong ini, sikil kok keyong ini. Lain kalau ngeluhnya ke dokter, Pak dokter nih kaki saya sakit, ini gimana nih obatnya? Itu namanya berobat, bukan ngeluh. Tapi kalau semua orang disambati, itu namanya sambat, ngeluh namanya. Ini kaki saya kok begini, ini kaki saya kok begini, ini kaki terus gitu ya, terus-terusan. Kecuali sama pasangan hidupnya, namanya bukan ngeluh, tapi ngalem. Bahasa Jawa tuh bagus ya. Ngalem loh, kalimatnya sama, sikil kok koyong gini, tapi ngomong sama pasangan hidupnya, namanya apa itu? Ngalem, maksudnya ya pijetono, dilos-los kaki ini, kan gitu, namanya ngalem. Ini enggak ngeluh gitu, maka Allah yang enggak ridho sama dia. Kelihatannya soleh ini, sholatnya bagus. Nah itu kan sholat itu ya, syarat utama. Contoh, mau membuat SIM, syarat utamanya apa? Punya KTP. Jadi nggak usah dibahas, sholat 5 waktu ya sudah wajib. Udah wajib. Nah kalau yang wajib ini udah jalan, ini mau dicek ini soleh bener apa enggak? Soleh bener atau tidak? Diceknya dengan musibah-musibah. Diceknya dengan musibah-musibah. Nah kalau dia kena musibah kok hatinya itu bisa ridho, karena lihat yang ngasih Allah, kemudian dia ridho. Gak protes dengan kondisinya, gak mengeluhkan kehidupannya, maka amalnya itu cuman yang wajib saja tadi, sing sholat 5 waktu tok, puasa Ramadan tok, gak nambah apapun, Allah ridho sama dia, artinya dia masuk surga, gak ruwet, bleng, langsung masuk surga. Jadi sebetulnya dapat ridhonya Allah gampang atau susah? Gampang, gak butuh modal. Butuh modal enggak? Dapat ridhonya Allah butuh modal enggak? Bayar enggak? Enggak, gratis, noto hati. Noto hatinya sendiri gampang atau susah? Gampang, yang angel itu noto hatinya orang lain. Betul kan ya? Sabaro angel. Oh itu hatinya orang lain. Sing ridho angel, hatinya orang lain. Kok jangankan orang lain, bojomu sing cedak lho. Totonan hati nih. Jangan ngeluh kamu, tambah ngamuk. Betul kan? Kamu harus bisa terima yang ridho. Wah, tambah marah. Tapi kalau hati kita sendiri mudah, hati kita sendiri kok. Dibandingkan hatinya orang lain, gak butuh modal. Modalnya apa? Belajar noto hati. Gimana saya bisa menata hati saya menjadi manusia yang ridho? Itu butuhnya kita terus ngaji, terus cari ilmu.